Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini saudara, seperti yang pernah saya janjikan di morning call ya saudara, pada waktu itu saya hanya membacakan kesaksian dari yang bersangkutan dan saya rindu mengundang yang bersangkutan untuk hadir bersaksi di doa malam. Nah malam ini kami undang ya saudari Milka ya untuk bisa menyaksikan pengalaman pribadinya dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong, menjamah dan membuktikan bahwa dia Tuhan yang penuh dengan mujizat. Silahkan Milka. Ya, shalom semuanya. Di sini saya mau kasih kesaksian sedikit tentang apa yang saya alami, betapa Tuhan itu luar biasa bekerja di hidup saya. Jadi mulai dari tanggal 6 Agustus 2020 itu saya sudah mulai ngerasa kayak badan saya tuh enggak enak. Lebih tepatnya tuh kayak mahnya sakit, terus keringet dingin terus, mulai panas naik turun, terus nafas sudah mulai rada tersengal-sengal. Tapi saya itu dari dulu kalau mahnya kumat pasti nafasnya agak sesek, jadi saya enggak ada mikir aneh-aneh. Saya mikirnya kayak mah saya kumat, jadi kayak ya wes sudah biasa. Terus saya tuh pertamanya cuman diem dulu, tak kasih minum obat yang ada aja dulu, cuman kok enggak membaik sama sekali. Akhirnya sempat ke dokter itu 2 kali buat coba periksa, cuman kok masih enggak ada pemulihan sedikit pun tuh enggak ada. Jadi kayak ya wes tetap kayak gitu, tetap badannya panasnya itu kalau malam, terus tetap main sakit, mulai perutnya itu kayak diare, sering bolak-balik kamar mandi, terus mulai nafasnya tuh sudah mulai pendek. Terus tanggal 9 itu akhirnya coba ke rumah sakit lain, salah satu rumah sakit swasta yang ada di Ungaran. Posisi badan waktu itu tuh sudah benar-benar lemes, sudah lemes, nafasnya sudah pendek banget, sudah buat tarik nafas aja sudah enggak kuat, ngomong aja itu kayak batuk terus. Terus di sana itu dicek suhu, dicek semuanya, disuruh rapid. Sekarang kan prosedur ke rumah sakit kan tetap harus rapid lah. Hasil rapid waktu itu cuma suruh nunggu sekitar 15 menit. Hasilnya sih waktu itu non reaktif. Terus sama dokternya itu cuman dikasih obat tambahan, terus disuruh pulang dulu, suruh balik lagi besok paginya, disuruh balik lagi itu buat ronsen, ngecek kenapa kok nafasnya mulai pendek, sama tes lab darah. Terus itu tuh besok tuh disuruh baliknya tuh sekitar jam 9, jam 10-an buat tes itu semua. Terus pulang ke rumah, malamnya pulang ke rumah, cuman mulai subuh jam 3 itu sudah mulai gerusa-gerusu gitu. Badan sudah mulai tambah enggak enak, sudah mulai tambah lemes. Kebetulan mami jam 4:30, jam 5 itu biasanya sudah bangun. Terus pas mami bangun, saya bilang, "Mi nek ke rumah sakitnya sekarang aja piye? Badanku sudah lemes." Terus mami bingung, soalnya aku enggak pernah sih sampai kayak gitu. Terus akhirnya ya sudah yuk ke rumah sakit sekarang. Sudah dibawa ke rumah sakit sekarang, sekitar 5:30 pagian itu dibawa ke rumah sakit. Sampai sana pasang infus dan lain-lain, masuk kamar. Terus mulai jam 9-an itu sudah mulai ambil darah. Terus rodok siang jam 11:30-an kalau enggak salah itu sudah mulai ronsen. Hasilnya itu sorenya mamiku dipanggil sama dokternya. Tapi kok anehnya manggilnya itu kok harus sama papi, sedangkan papi posisinya kan di Bekasi kerja di sana. Nah, mami sudah mulai gergel juga, bingung kenapa ini kok harus sama bapaknya. Terus akhirnya tetap mami aja yang datang ke ruangan dokter. Ternyata di situ enggak tahu dokternya ngomong apa. Rodok lama juga, tahu-tahu mami balik ke kamar itu sudah posisi sambil nangis ngomong, "Kamu harus dirujuk ke rumah sakit rujukan." Nah, di situ sudah mulai enggak enak perasaannya. Loh lah kenapa?
Terus mami bilang hasil ronsenmu sama rapid yang kemarin itu hasilnya kok tahu-tahu tadi dilihat lagi rapidnya kok tahu-tahu sudah ada reaktifnya 1 garis tapi tipis. Cuman hasil ronsenmu itu kok nunjuk kayak kalau kamu ke arah COVID. Terus sudah mulai bingung, sudah mulai sedih, nahan nangis, bingung nek aku ikut nangis, mami pasti tambah nangis. Akhirnya ya mau ndak mau akhirnya nurut, ya wes lah. Tetap mau dirujuk ke situ. Di jalan tuh diem, bingung. Sebenarnya ndak mau diisolasi dan lain-lain karena tahu itu ndak mungkin enak di sana. Sampai akhirnya ya sudah, pertama sampai di rumah sakit rujukan itu sempat ngomong mbak mami, mbok diusahake ben aku tuh isolasi di rumah aja atau mungkin ke rumah sakit yang kemarin, rumah sakit sebelumnya. Mami bilang sudah tak coba ndak bisa, kamu tetap harus di sini. Akhirnya ya wes kepeksa mami pulang karena orang tua ndak boleh ada yang nunggu, keluarga ndak boleh ada yang nunggu. Mami pulang, aku ditaruh di isolasi UGD dulu sampai jam 12 itu baru dipindah ke ruangan. Bayanganku pertama itu bakal sendirian, ya sudahlah nek sendirian masih ya wes. Ternyata tahu-tahu kaget pas sampai ke ruangannya, loh kok dijadikan satu sama pasien-pasien lain. Lah kan nek gini nih pikiranku, lah ini misalnya aku ternyata negatif kan bisa jadi positif nek misalnya aku digabung sama 3 orang yang lainnya, sedangkan benar-benar sebelahku persis itu batuknya tuh yang luar biasa kencang, terus batuk terus. Cicikku itu pas itu belum tidur juga, sudah mulai jam 12-an ke atas tuh cicikku belum tidur. Aku sempat WA-an mbak Cici bilang pengen pulang, minta pulang, mau pipis saja tuh aku takut nek misalnya kamar mandi nembuh ada virus atau kenapa tuh aku takut pengen pulang. Cuman Cici bilang sabar dulu semuanya, nunggu hasil swabmu karena memang prosedurnya harus swab dulu 2 kali, kalau negatif baru dibolehkan pulang. Terus sempat WA juga ke susternya yang di ruangan itu bilang, sus ini memang harus berempat ya. Terus susternya bilang besok pagi kamu tak pindah ke ruangan yang sendiri. Oh ya sudah, nggak tidur malam itu, nunggu sampai pagi. Paginya memang benar-benar dipindah sama susternya ke ruangan yang sendiri. Di situ tuh bingung, nangis terus, isinya nangis terus. Papi juga sing malam dikabari kalau aku harus dirujuk juga langsung pulang, nangis terus, aku nangis terus. Nelpon bisanya cuma nelpon keluarga, nelpon mami, nelpon Cici, nelpon papi bilang aku minta pulang, aku ndak mau di sini. Terus mami yang selalu bilang doa nih, doa. Kamu sabar, kamu doa. Hasil swabmu nanti pasti negatif, dah kamu doa. Awalnya kayak sedikit marah sih, maksudnya kayak lo Tuhan aku kenapa toh kok bu kasih sakit kayak gini, aku tuh salah apa. Terus karena mami bilang nih doa, akhirnya ya sudah tak coba doa bilang sama Tuhan. Terus besoknya tanggal 12 itu swab pertama kali sama susternya sama perawatnya tuh dibilang gini, ndak usah takut dek, ndak apa-apa, ini ndak sakit. Ya sudah tak jalani. Terus pas swab pertama tanggal 12 itu kalau ndak salah itu kan hari Rabu. Malamnya siangnya Cici tuh ngabari, kamu coba lihat toh ini nanti malam ada doa malam acaranya di sini gereja ini. Ya wes malam tak lihat ada kesaksian, kebetulan ada kesaksian dari Bu Linda yang dia juga divonis cancer, diberkati banget sama Tuhan, dipulihkan, disembuhkan. Ya aku percaya kalau aku pasti juga bisa disembuhkan sama Tuhan. Akhirnya malam itu doa sama Tuhan juga, bilang Tuhan kalau kamu bisa mulih ke Bu Linda, kamu pasti bisa mulih ke aku. Aku percaya kamu bakal jamah aku. Terus tanggal 14-nya itu swab kedua, terus dibilangi, dek ini kalau hasilmu dua-duanya negatif, besok pagi boleh pulang, tanggal 14 boleh pulang.
Di situ makin kenceng doanya, terus sempat ngubungin salah satu pendoa di sini, sempat didoain juga sama Bu Eni. Terus tanggal 14 puji Tuhan, Tuhan kasih jawaban, hasil swabnya tuh dua-duanya negatif. Akhirnya hari itu boleh dipulangkan. Cuman enggak berhenti sampai situ. Tanggal 14 boleh pulang. Tanggal itu masih periksa-periksa, masih kontrol-kontrol. Tanggal 28 itu kontrol terakhir, dinyatakan kalau paru-parunya sudah bersih, sudah baik, sudah boleh kerja. Terus tanggal 31 itu mulai kerja. Tanggal 31 mulai kerja pertama, dikabari sama bosnya kalau bakal ditugaskan ke luar pulau, ke Balikpapan dan Samarinda. Terus pulang ngabari mami kaget, "Loh, kamu kok ditugaskan jauh kamu kan baru sembuh, kamu kok sudah sampai sana?" Terus besoknya nyoba ngomong sama bosnya, tanggal 1 nyoba ngomong sama bosnya, ternyata bosnya pengertian banget dan puji Tuhan malah dapat bos yang luar biasa baik, dibantu biaya lagi, disuruh tes semuanya, disuruh cek semuanya, harus sampai pulih dulu. Terus agak kaget lagi waktu tanggal 3 itu saya kan kembali ke rumah sakit lain, dokternya juga yang milihin bosnya. Di rumah sakit itu tuh tahu-tahu disuruh rapid lagi. Loh, kok suruh rapid lagi? Ya wes nurut aja. Rapid lagi, ternyata hasil rapidnya reaktif semua. Tambah kaget lagi, tambah syok lagi, harus diisolasi mandiri dulu di rumah. Terus dokter ngomong, "Kamu harus swab ya, kamu harus swab. Nek swabmu negatif ya sudah, berarti enggak apa-apa. Kamu bisa istirahat aja, mungkin itu kamu drop. Atau kemarin ketemu banyak orang, jadi ya mungkin imunnya lagi drop gitu." Terus oke, ya wes tanggal 4 aku swab lagi. Dan nunggu hasil swab itu deg-degan banget, deg-deg takut, sempet nangis, biasanya nek mandi sama nangis, biar ndak ketok keluargane. Terus tanggal 5 pas ulang tahunnya Cici itu malah aku yang dapat hadiah. Jadi dikabari dari rumah sakit itu kalau hasil swabnya keluar. Terus aku ngomong sama Mami, "Nek hasil swabku negatif, aku besok pengen ke gereja." Puji Tuhan, Tuhan ngasih hasil swab negatif lagi. Terus kemarin Minggu aku nepati hasil swabku negatif, aku ke gereja. Ya itu betapa luar biasanya Tuhan itu bekerja di hidupku. Meskipun dibilang ini itu di karantina, disuruh ini itu semua tak minum, apa aja yang disuruh orang tak minum, tapi tetap dikasih yang terbaik, dikasih swabnya tuh negatif terus. Dan puji Tuhan bosnya juga baik, dikasih waktu istirahat sampai bulan depan, dan bulan depan baru mulai kerja lagi gitu. Saya percaya saudara kesaksian ini sangat memberkati kita, menguatkan kita. Buat saudara yang mungkin sedang sakit, percayalah Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, yang tidak pernah berdusta terhadap janjinya. Mari angkat tangan saudara sekalian.